Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai anggaran biaya variabel. Anggota kami terdiri dari saya, Rehan Novel Akbar. Saya Nabila Rahmah. Saya Nada Tridati. Saya Aisyah Safira. Dan saya Safina Mesya Rahmah. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai pengertian anggaran biaya variabel. Menurut buku manajemen biaya karangan Hansen dan Mowen, anggaran variabel adalah biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Menurut buku pengantar ilmu ekonomi mikro karangan Gilarso, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Dengan disusunnya anggaran variabel, maka manajemen perusahaan akan dapat lebih mengetahui berapa besarnya perubahan pendapatan dan perubahan biaya yang akan terjadi seandainya terjadi perubahan kapasitas yang dipergunakan di dalam perusahaan. Anggaran tetap atau fixed budget merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu tingkat kapasitas tertentu. Maka anggaran variabel ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggaran variabel. Tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output, atau tingkat kegiatan perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevant range, yakni suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut mengingatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang bisa berubah. Selanjutnya ada manfaat anggaran variabel. Yang pertama, manajemen perusahaan memperoleh gambaran yang lebih jelas. Kedua, penyusunan anggaran perusahaan khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, pengawasan penggunaan dana menjadi lebih mudah. Jadi, manfaat penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan sangat besar, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana. Berikutnya ada perilaku dan karakteristik biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah karena perubahan output yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu relevant range aktivitas. Ciri-ciri biaya tetap yang pertama ada controllability, di mana manajemen perusahaan dapat mengendalikan sebagian besar biaya tetap. Yang kedua ada hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan, di mana biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga ada relevant range, di mana batas sampai sejauh mana biaya betul-betul bersifat tetap. Yang keempat ada dasar pengukuran, di mana berdasarkan satuan waktu. Yang kelima ada konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata, di mana secara total tidak berubah atau untuk suatu periode waktu tertentu, namun cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah output atau meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan. Yang terakhir ada tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, di mana biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Ciri-ciri dari biaya variabel yang pertama ada perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dan yang terakhir dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Ketiga, ada biaya semi-variabel atau semi-variable cost. Biaya semi-variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Dengan kata lain, biaya tersebut terdapat unsur biaya yang sifatnya tetap dan unsur biaya yang sifatnya variabel. Biaya yang sifatnya tetap akan sama jumlahnya dan biaya yang sifatnya variabel akan meningkat jumlahnya apabila terjadi peningkatan aktivitas.
Ciri-ciri biaya semi variabel ada dua. Yang pertama, meskipun tidak ada aktivitas biaya ini tetap ada. Yang kedua, total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah. Kemudian ada satuan dasar kegiatan. Dalam memilih satuan dasar kegiatan untuk perkiraan anggaran variabel, sebaiknya berhubungan dengan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Sebagai contoh, untuk biaya listrik pada suatu perusahaan. Output pada bagian pembangkit tenaga listrik yang berwujud daya listrik ini digunakan untuk seluruh kegiatan perusahaan. Satuan kegiatan yang digunakan dalam hal ini adalah kWh atau kilowatt hours. Oleh karena itu, perhitungan anggaran variabel harus didasarkan pada satuan tersebut. Penentuan satuan dasar kegiatan. Penentuan satuan dasar kegiatan dalam suatu perusahaan harus dinyatakan dalam satuan kegiatan atau activity base. Misalnya, jam mesin langsung, jam kerja langsung, jam reparasi langsung, dan kilowatt per jam. Kemudian, pemilihan satuan kegiatan harus menunjukkan hubungan yang betul-betul kuat antara biaya dengan tingkat kegiatan. Bila tidak, maka analisa variabilitas biaya tidak berguna. Dalam pemilihan satuan kegiatan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Antara lain, satuan kegiatan harus mudah dipahami dan diterima. Satuan kegiatan harus mampu menunjukkan atau mengukur naik turunnya tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. Yang ketiga, satuan kegiatan hendaknya sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel yang lain selain output dan tingkat kegiatan. Metode variabilitas biaya. Metode variabilitas biaya adalah metode yang dipakai untuk memperkirakan unsur biaya tetap dan besar unsur biaya variabel dari suatu biaya semi variabel. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk memperkirakan besar unsur tetap dan variabel dari suatu biaya variabel yaitu 1. Biaya berjaga-jaga atau standby cost method. Metode ini diperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara menggantikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas berhenti merupakan unsur biaya tetap, sedangkan unsur biaya variabel diperhitungkan dengan mengurangi biaya total pada aktivitas tertentu dengan besarnya biaya tetap. Biaya variabel persatuan dihitung dengan membagi besarnya biaya variabel dengan besarnya aktivitas. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah cara untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dengan jumlah data yang terbatas. Metode tinggi rendah melibatkan pengambilan level aktivitas tertinggi dan level aktivitas terendah dan membandingkan total biaya di setiap level. Jika biaya variabel adalah biaya tetap per unit dan biaya tetap sama, adalah kemungkinan untuk menentukan biaya tetap dan variabel dengan menyelesaikan sistem persamaan. Salah satu keunggulan yang dimiliki metode ini adalah penggunaannya yang sangat sederhana sehingga dapat dihitung dan dapat dipakai dengan mudah. Sementara, untuk kekurangannya adalah metode ini cenderung masih kurang teliti dan cermat, karena hanya berdasarkan pada beberapa tarif untuk variabel satuan. Jadi persamaan Y sama dengan A plus B dikali X bisa ditentukan. Cara menentukan biaya variabel satuan B. Yang pertama untuk biaya tertinggi yaitu YT sama dengan A plus B XT. Yang kedua untuk biaya titik terendah adalah YR sama dengan A plus B dikali XR. Sementara untuk perbedaannya yaitu YT dikurang YR sama dengan BXT dikurang BXR. Jadi, B dikali XT dikurang XR sama dengan YT dikurang YR. Dengan keterangan YT adalah jumlah biaya yang ada pada titik tertinggi, YR merupakan jumlah biaya yang ada pada titik terendah, A sama dengan jumlah total dari biaya tetap, XT adalah kapasitas tertinggi, dan XR adalah kapasitas terendah. Yang kedua, cara menentukan berapa besar total biaya tetap sama dengan A. Total biaya yang ada pada biaya tetap bisa dihitung dengan melalui biaya titik tertinggi maupun juga biaya titik terendah. Adapun rumus yang digunakan yaitu A sama dengan YT dikurang B dikali XT. Cara menentukan
berapa besar anggaran fleksibel. Setelah sebelumnya sudah berhasil menentukan nilai A dan B, maka langkah yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah dengan menentukan berapa besar persamaan maupun rumus untuk biaya anggaran fleksibel. Rumusnya yaitu adalah Y sama dengan A dikali B dikali Y sama dengan A ditambah B dikali X. Di bawah ini salah satu contoh soalnya. Di bawah ini ada contoh dari kegiatan reparasi dan juga pemeliharaan yang ada pada PT Indah Jaya di tahun 2017. Nah, informasi mengenai biaya reparasi juga pemeliharaan PT Indah Jaya berdasarkan tingkat kegiatan tinggi rendah yang tadi kita dapat lihat di tabel sebelumnya, jumlah mesinnya itu tingkat tertingginya itu ada 8.000. Tingkat terendahnya itu 4.000, berarti selisihnya adalah 4.000. Selanjutnya biaya reparasi dan pemeliharaannya yang tertinggi itu adalah 1 juta, dan yang terendah itu adalah 400.000, sehingga selisihnya adalah 600.000. Jadi untuk biaya variabelnya adalah 600.000 dibagi 4.000, yaitu 150 per jam mesin. Nah, sementara itu untuk perhitungan mengenai unsur biaya tetap di dalam biaya reparasi dan juga pemeliharaan mesin bisa Anda perhatikan berdasarkan keterangan tabel di bawah ini. Biaya reparasi pemeliharaan itu tadi kan 100 titik kegiatan tertingginya tadi ada 1 juta, titik kegiatan terendahnya itu ada 400.000, sehingga biaya reparasi dan pemeliharaannya itu 100 dikali 8.000 tadi. Jadi titik kegiatan tertingginya itu 800.000. Pokoknya hasilnya itu fungsi yang ada biaya reparasi dan juga pemeliharaannya akan dinyatakan secara sistematis, yaitu bentuk fungsi linier dengan Y sama dengan 200.000 sama dengan ditambah 100 kali X. Yang ketiga ada metode perkiraan langsung. Metode ini hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu saja, yaitu saat perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk. Yang pertama berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Yang kedua dengan berdasarkan pada analisis data historis dan kebijaksanaan manajemen. Beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan yaitu yang pertama suatu bagian baru saja didirikan, yang kedua dilakukannya kegiatan yang tidak rutin, yang ketiga dipakainya mesin baru, keempat terjadi perubahan pada metode produksi, yang terakhir terjadi perubahan manajemen. Misalnya, anggaran biaya produksi pada tahun 2016 sebesar 5 juta rupiah dengan produksi sebesar 1.000 unit. Bila biaya tetap per tahun diperkirakan sebesar 60% dan biaya variabel sebesar 40%, maka biaya variabel per unit pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Biaya tetap per tahun sama dengan 60% dikali 5 juta rupiah sama dengan 3 juta. Biaya variabelnya sama dengan 40% dikali 5 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Biaya variabel dibagi unitnya sama dengan 2 juta dibagi 1.000. Hasilnya adalah 2.000 rupiah. Selanjutnya ada metode diagram pencar. Langkah pertama menggunakan diagram pencar adalah mengumpulkan data dari jumlah biaya-biaya pada nada, lalu di berbagai tingkat kegiatan. Kemudian data tersebut digambarkan melalui grafik 2 sumbu. Sumbu vertikal atau Y menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau X menggambarkan tingkat kegiatan. Langkah selanjutnya adalah membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik-titik tersebut. Untuk menentukan besaran komponen biaya tetap, perlu dilakukan cara memperpanjang garis lurus hingga memotong sumbu vertikal. Bentuk anggaran variabel. Anggaran variabel disusun untuk periode yang akan datang dan dapat disajikan dalam bentuk formula, bentuk tabel, dan bentuk grafik. Dalam setiap anggaran yang disajikan akan menunjukkan bagian atau departemen mana yang menyusun anggaran tersebut dan dasar aktivitas apa yang digunakan.
Bagian produksi menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit penjualan. Bagian penyediaan tenaga listrik menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas KWH. Bagian pemasaran menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas JKL dan sebagainya. Selain dasar aktivitas yang digunakan penyusunan anggaran variabel harus didasarkan pada relevan range tertentu. Yang pertama ada bentuk tabel. Anggaran variabel dalam bentuk tabel merupakan anggaran yang menyajikan anggaran biaya pada berbagai tingkat aktivitas pada relevan range tertentu. Berbeda dengan bentuk formula, dalam bentuk tabel, setiap biaya disajikan dalam bentuk total tanpa menunjukkan unsur biaya tetap dan biaya variabelnya. Misalnya, anggaran produksi PT F dan F pada tahun 2016 disusun pada alternatif 5.000 unit, 5.400 unit, 5.600 unit, 5.800 unit, dan 6.000 unit. Di bawah ini merupakan contoh dari anggaran pada bentuk tabel PT F dan F bagian produksi anggaran variabel tahun 2016 dengan relevan range 5.000 sampai 6.000 unit. Selanjutnya ada bentuk grafik. Dalam bentuk grafik, anggaran variabel akan disajikan dalam bentuk grafik dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal menunjukkan biaya dan sumbu horizontal menunjukkan aktivitas. Dari bentuk formula dan tabel telah diketahui biaya tetap per tahun sebesar 7.500.000 dan produksi biaya total pada tingkat produksi 5.000 unit sebesar 57.500.000. Tingkat produksi 5.200 unit sebesar 59.500.000 dan seterusnya. Berikut adalah contoh grafik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.